Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara, terutama peserta katekisasi CD GKPPD bagian ketiga. Tadi saya sudah menjelaskan pada bagian pertama dan pada bagian kedua tentang pengertian baptisan, naik CD, perjamuan kudus, dan hubungannya masing-masing. Sekarang kita melanjutkan pada dinamika atau progres. Baptisan tadi berbicara tentang anugerah Tuhan. Next CD berbicara tentang jawaban manusia atau iman. Perjamuan kudus artinya simbol masuknya atau ke dalam diri kita darah dan tubuh Kristus. Sehingga di dalam diri kita sudah ada manifestasi tubuh Kristus. Sudah ada pekerjaan tubuh Kristus. Dengan demikian maka kita kemudian menerima pekerjaan Roh Kudus. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian berikutnya, yaitu pertobatan. Tentu anugerah dijawab dengan iman. Dan iman tidak berhenti sampai di situ saja. Buah-buah daripada iman itu adalah kemudian memasuki pertobatan. Pertobatan berasal dari kata Yunani metanoia, artinya berbalik arah. Dulu ketika hidup kita senantiasa menghendaki dosa, sekarang menghendaki kebenaran. Dulu kita hidup di dalam menghadap ataupun ke arah kegelapan, kini ke arah terang. Jadi bertobat atau metanoia tidak hanya berhenti berbuat dosa. Kalau orang selama ini kuat main judi, tiba-tiba berhenti main judi, itu belum bertobat. Tetapi bertobat dalam arti metanoia adalah orang yang selama ini berjudi, kemudian dia bertobat untuk mentobatkan, menyadarkan teman-temannya yang berjudi. Jadi berbalik arah langsung. Orang yang selama ini selalu melawan orang tua, kalau bertobat tidak cukup hanya tidak melawan orang tua lagi. Tetapi selanjutnya bertobat arti metanoia adalah dia kemudian mengasihi dengan sepenuh hatinya orang tua. Itulah arti pertobatan. Bertobat atau metanoia. Jadi orang yang sudah beriman, orang yang sudah merasakan anugerah Tuhan, orang yang menyambut rahmat Allah, kemudian dia menyadari dosa-dosanya. Semakin dekat orang kepada Yesus, maka semakin sadarlah dia bahwa dia adalah orang berdosa. Ketika Petrus bertemu dengan Yesus di Danau Galilea, dan Yesus memperlihatkan mukjizat, di mana Petrus dan saudaranya kemudian, dan saudara-saudara yang lain, mereka kemudian mendapatkan ikan yang banyak. Padahal hari itu sudah menjelang pagi, atau bahkan sudah pagi. Apa yang terjadi? Petrus berkata, "Guru, pergilah daripadaku, karena aku adalah orang yang berdosa." Ketika dia sudah mengalami mukjizat, dia mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh, maka dia kemudian menyadari bahwa dirinya adalah berdosa. Kalau dia sudah menyadari dia berdosa, maka tindakannya adalah bertobat. Itulah sebabnya maka kata-kata yang pertama keluar dari Tuhan Yesus dalam Injil Markus pasal 1 ayat 15 adalah, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Percayalah kepada Injil. Artinya, masukkanlah dirimu ke dalam berita kesukaan. Celupkanlah dirimu ke dalam Injil. Masuklah dalam lingkupan kasih karunia. Masuklah dalam anugerah Yesus Kristus. Artinya, jangan berkajang. Jangan selalu melakukan dosa lagi. Jangan bangga melakukan dosa. Sebaliknya, masuklah dalam lingkungan anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Bahkan dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian dalam Kisah Para Rasul dikatakan, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu.
bukan hanya membunuh, bukan hanya mencuri, bukan hanya berzina yang kemudian harus bertobat, tetapi dari niat hatimu, niat hati. Ternyata orang yang berada dalam niat saja pun, niat berdosa, dia sudah berdosa. Benar sekali. Jangan mengingini harta sesamamu, hukum Taurat yang ke-10. Itu adalah niat. Tetapi kalau orang melakukannya, dia sudah melanggar hukum Taurat dan berdosa. Bahkan Rasul Yakobus berkata, apabila engkau tahu melakukan yang baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Maka dikatakan, kalau kamu sudah mengetahui anugerah Allah, terimalah anugerah itu dengan iman. Setelah kau memegang imanmu itu, menghayati imanmu itu, di mana kau sudah memasukkan dirimu di dalam Kristus, di mana kamu sudah masuk di dalam lingkup kasih karunia, di mana kamu sudah dihidupi oleh darah Kristus, dihidupi oleh tubuh Kristus, dan roh Tuhan diam di dalam diri kamu, maka hiduplah dalam pertobatan. Pertobatan adalah dinamika yang terus-menerus berlangsung dalam kehidupan kita. Makanya masuk dan percayalah kepada Injil, supaya selanjutnya Injil itu yang akan memurnikan kehidupanmu, kehidupan kita. Orang yang bertobat tidak serta-merta beres 100% menjadi sempurna. Tetapi bertobat adalah sebuah proses pembelajaran dan dinamis, terus-menerus, makin baik, bertumbuh, berbuah, dan semakin sempurna. Sebab tujuan Tuhan adalah, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapa di dalam sorga adalah sempurna. Matius pasal 5 ayat 48. Jadi tujuannya adalah supaya kita menjadi sempurna, seperti Kristus sempurna. Kita meniru Kristus. Itulah tujuan kita ada di sini. Makanya tangkaplah pesan firman ini, bahwa setelah engkau mengaku imanmu, selanjutnya kamu harus bertobat. Kamu harus hidup di dalam kebenaran, membangun komitmen di dalam diri dan berjanji di dalam hati mengasihi Tuhan, dan senantiasa hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib. Itulah pertobatan. Dan di dalam tuntunan Roh Kudus, pertobatan semakin sempurna dan semakin sempurna, sehingga disitulah terdapat pengudusan, membuat kita hidup menjadi berbeda dengan dunia ini. Berbeda dengan dunia ini. Kudus dari kata Yunani hagios, atau dari kata Ibrani kados, artinya adalah dipisahkan, berbeda dari dunia ini. Sifat kita, tabiat kita diperbaharui terus-menerus. Apabila diperbaharui terus-menerus, maka karakter kita kemudian seperti karakter Kristus. Rasul Paulus di dalam kitab Filipi berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat dulu juga di dalam pikiran Kristus. Dalam masa Papa dikatakan, bagi perukuran Yesus Kristus mau perukuran dene. Tujuan Tuhan menciptakan kita supaya kita melakukan yang terbaik. Tetapi Tuhan tidak menuntut itu terlebih dahulu. Dia terlebih dahulu memberi anugerahnya, kasih karunia-Nya. Lalu kita menerimanya di dalam iman. Iman kita yang sungguh-sungguh itu, penyerahan diri total kepadanya, kemudian mengakibatkan kita hidup bertobat, melangkah di dalam langkah yang dituntun oleh Tuhan, sehingga kita makin hari makin sempurna, seperti Tuhan kehendaki bagi kita. Itulah video kita, katekisasi CDGKPPD bagian ketiga ini. Biarlah anak-anak kami menghayatinya, memutarnya kembali, supaya mengetahui dinamika iman Kristiani secara baik, secara holistik, dan secara komplit. Tuhan memberkati. Shalom.